Faslun, ini satu pasal. Fil hadonati, menjelaskan tentang hukum-hukum hadonah. Hadonah itu merawat anak. Dari sisi bahasa diambil dari kata al-hidni, yaitu lambung, yaitu mengumpulkan, memeluk lah ya, memeluk anak kecil kepadanya. Biasanya kalau ibu-ibu memeluk anak itu ya dikesinikan, maka itu sebutnya hadonah atau merawat anak. Menurut istilah adalah menjaga atau merawat anak yang belum bisa ngapa-ngapain dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena dia masih kecil atau tamyiz, belum tamyiz, seperti anak kecil atau orang dewasa yang gila. Itu namanya hadonah. Wa idza fararaqa, dan apabila berpisah ar-rajulu, laki-laki, zaujatahu, dan istrinya, walahu, maka baginya, minha, darinya itu, waladun, anaknya, fahiya, yaitu ahakun, lebih berhak, bihadonatihi, dengan perawatan anaknya, ila sab'i sinina, sampai usia 7 tahun. Jadi kalau misalkan ada suami istri bercerai, mau cerainya talak ke, mau cerainya gugat cerai ke, kalau berpisah dia punya anak masih kecil, maka anak kecilnya itu ikut ibu sampai 7 tahun. Kalau sudah sampai 7 tahun, diserahkan kepada anak itu untuk memilih. Summa yukhayyaru, kemudian memilih, baina abawaihi, antara kedua orang tuanya. Fa ayyuhuma, mau mana saja milihnya, mau bapaknya kayak mau ibunya kayak, ikhtarahu, yang mereka pilihnya atau yang dipilihnya oleh anak itu, sulima, untuk diserahkan ilahi kepadanya. Jadi kalau sudah umur 7 tahun, boleh kemudian dia memilih mau ikut bapak, mau ikut ibu. Kalau ikut bapak ya silakan, kalau ikut ibu silakan. Kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah, mungkin hak asuh atau perawatan ini tidak terlalu menjadi masalah. Konon katanya di kota-kota besar ini sangat bermasalah. Kenapa? Karena untuk menjamin masa depan anak ini seperti apa, atau bentukan anak ini seperti apa. Tapi kan kalau masih bayi, masih kecil, ya itu mah mending diserahkan ke ibunya. Kenapa? Karena itu akan lebih baik oleh ibunya, ya kan, menyediakan makannya, minumnya, mandiinnya, pakaiannya. Itu yang telaten mah ibu-ibu dibanding bapaknya, Wa syaraitul hadonati, dan syarat-syarat hadonah, sab'un, itu ada 7. Ahaduha, yang pertama, al-aqlu, berakal. Jadi tidak sah
hadona itu diserahkan kepada istri yang gila. Istrinya gila, ya anaknya diambil sama bapaknya. Mau gilanya terus-terusan atau gilanya kadang kambuh kadang enggak. Wal hurriyatu, dan merdeka, ibunya adalah perempuan merdeka. Wadinu, dan yang ketiga agamanya Islam. Jadi si ibunya itu harus beragama Islam, maka tidak sah hadonah kepada orang perempuan yang kafir. Di sini gitu. Mengasuh anak seorang anaknya yang beragama Islam. Wal ifatu, dan ibunya itu atau istri itu terjaga dari maksiat. Jadi bukan tukang maksiat. Bukan tukang maksiat. Ya, ibu nanti sokan boga punya kegiatan rutin gitu, tiap malam ke peta, ke klub gitu, karaokean, terus apa gitu. Itu mah nggak masuk. Mending diambil anak. Wal amanatu, dan yang ke berapa? Yang kelima amanah. Amanah itu bisa dipercaya atau adil lah gitu ya. Yang keenam adalah wal iqamatu, tinggal atau bermukim di tempat anak itu. Ya jangan sampai anaknya di mana, emaknya di mana, dia harus bareng tinggalnya sama anak itu. Wal khulu min zaujin, dan sepi dari suami, artinya si ibunya ini belum kawin, nggak kawin lagi dulu, belum kawin dulu gitu, belum nikah dulu, belum. Tapi kalau dia nikah dengan seseorang yang masih ada kaitannya dengan anaknya itu, ya seperti pamannya atau anak pamannya atau anak saudaranya, itu boleh. Jadi hak hadonahnya enggak gugur. Fa in ikhtalla minha syartun saqatas, maka kalau tidak sama dengan yang 7 itu, maka gugurlah hak hadonahnya. Jadi ternyata orang merawat anak itu punya syarat-syaratnya, yaitu ada 7 tadi. Nah kalau tidak terpenuhi ini nggak gugur hak hadonahnya. Ketika gugur hak hadonahnya, maka dikembalikan ke jalur musyawarah, mana yang lebih bisa disarahi anak. Ya yang namanya juga bercerai, memang perceraian itu nanti berakibatnya adalah ada korbannya yaitu anak. Iya, tapi kalau mau bercerai ya bercerai aja, jangan kemudian anak dijadikan alasan. Kalau hidupnya menderita ya mendingan bercerai. Kayak yang sekarang lagi rame, suaminya biasa nyiksa istrinya karena udah punya anak. Demi anak aku rela menderita. Jangan, nggak boleh. Orang cantik-cantik jadi digebukin tiap hari kan jadi jelek. Bercerai nggak apa-apa. Makanya cerai itu halal, tapi dibenci Allah, yaitu tadi ada korban soalnya. Soalnya ada
korban itu. Tapi halal ya halal, kenapa? Daripada bengong terus tiap hari digebukin terus sama lakinya. Kita alhamdulillah di Indonesia itu punya adat yang cukup bagus lah ya. Kemarin itu sekarang itu lagi rame di Iran, Mahsa Amini, seorang wanita, seorang gadis muda umur 22 tahun. Dia ditangkap oleh polisi moral. Di Iran itu kalau di struktur pemerintahan itu ada yang namanya polisi moral. Jadi ada pelanggaran moral langsung ditangkap sama dia. Seorang gadis muda namanya Mahsa Amini itu lagi pakai kerudungnya begini nih. Kalau kerudung begini itu tidak memenuhi standar moral yang dituliskan oleh pemerintah. Ditangkap begini doang, ditangkap nih. Ada kelihatan rambut gini nih, kayak ibu-ibu kita ini. Di Iran mah nggak boleh. Ditangkap, pas ditangkap apa yang terjadi? Kemudian kayaknya disiksa kayaknya. Pas lagi ngantri makan, mau makan, jatuh. Kayaknya ini dipukul kayak. Nah terus jatuh, bawa ke rumah sakit, 3 hari meninggal. Bapaknya protes. Sekarang demo besar-besaran di Iran ini sekarang. Jadi ternyata hukum pemerintah di Iran itu sangat ketat mengatur warganya. Beragama itu makanya jangan terlalu ketat, biasa aja. Makanya bagus di Indonesia pakai jilbab tuh makanya kajam gitu. Bagus begini. Jangan dipaksa orang jilbab. Dulu pernah yang bertanya ya, bagaimana caranya maksa istri untuk berjilbab? Gak usah dipaksa, nanti juga pakai jilbab sendiri. Ya gitu. Kembali lagi, ternyata hak perempuan di negara itu tuh sangat rendah penghargaan terhadap hak perempuan. Jadi saya lihat lagi ada seorang perempuan yang kabur ke Turki gara-gara oleh suaminya disiksa tiap hari. Yang lucu itu suaminya itu telat bangun sholat subuh, marahin istrinya. Akhirnya istrinya dipukulin, letak. Kemudian disiksa pakai sendok dipanasin, kemudian diiniin. Itu kan cara-cara keji gitu. Coba, masa orang mau sholat subuh telat bangun nyalahin istrinya? Berarti kan dia berniat mau nyenangin Tuhan, mukulin istrinya. Ya mun sholat ibadah itu nyenangin Allah lain. Mau dapat senang Allah, ridho Allah. Mau mendapatkan ridho Allah dengan mukulin makhluknya, kan gagal paham itunya. Makanya nggak boleh, nggak bisa. Makanya fikih yang kita pelajari selama ini tidak mengarah ke sana. Bagaimana menyenangkan Allah kemudian menyiksa hambanya, nggak bisa. Nah kita alhamdulillah, di kita biasa alhamdulillah. Tidak ya telat sholat subuhnya, sholat biasa. Cek anak teh, Pak, geningan sholat duha aya kunutan, cicing lah. Subuh siapa? Subuh nak berat. Itu nanaon gitu. Daripada, jadi kita alhamdulillah cara beragama orang Indonesia itu bagus, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Jadi ya biasa-biasa saja, jalan tengah. Norek pakai jilbab alhamdulillah, teu pakai jilbab tenang kege pakai jilbab. Nu tara salat anu sok salat alhamdulillah. Nu tara salat tenang kege salat. Anu tara ka masjid, anu sok ka masjid alhamdulillah, anu tara ka masjid tenang kege ka masjid tenang. Yang penting ngaji.
Enggak ngaji unggal poe emang beneran ingat tuh kan gitu kata saya, ngaji terus kayak gini. Suatu hari mah pasti ke masjid, minimal Jumat mah ke masjid. Jadi orang Islam kayaknya. Jadi kalem ya. Nah itu cara beragama orang kita, alhamdulillah ini perlu disyukuri karena kita termasuk apa ya pelaksanaan beragama yang sangat unik sangat unik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.